Kalau nanti aku harus menanggung segala akibat dari kata-kata keras yang kukeluarkan, dari jiwa yang pedih, aku akan bersyukur kepada Allah untuk keadilannya yang memberikan kenikmatan padaku dalam hukuman. Kenikmatan bahwa aku dapat berbuat jasa bagi bangsaku. Tuntutlah aku, siksalah aku tiada gentar. Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Karakter seorang pemimpin diuji saat krisis. Saat krisislah wajah sebenarnya seorang pemimpin bisa nampak. Apakah ia seorang pemimpin sejati atau pemimpin karbitan, hasil rumah produksi, pencitraan atau hanya seorang pion, petugas, boneka, atau proksi bagi dari suatu tangan yang tak tampak. Pada saat krisislah terbukti bahwa ia seorang leader atau dealer. Memimpin itu menderita. Nenek moyang dari para bapak pendiri bangsa banyak memberikan keteladanan dan memberikan arti sebuah kepemimpinan dan pengabdian. Kita tarik mundur ke zaman keemasan Kerajaan Majapahit di era Mahapatih Gajah Mada. Kepemimpinan Gajah Mada adalah contoh nyata bahwa menjadi Mahapatih bukanlah sebuah privilege, tapi sebuah tanggung jawab yang harus dibayar dengan harga menahan penderitaan. Dengan sumpah palapa yang melegenda itu, ia rela amukti palapa dan berpuasa untuk tidak mencicipi kesenangan hidup sebelum visinya untuk menyatukan Nusantara terwujud. Dan benar itu dilakukan sampai paripurna. Akhirnya keteladanan itu tercatat dalam tinta emas Kerajaan Majapahit. Haji Agus Salim yang dikenal dengan diplomat ulung, menguasai banyak bahasa dan pernah menjabat menteri, rela sampai akhir hayat hidup ngontrak dengan gaya hidup sangat sederhana. Jalan hidup yang dia pilih tidak dipandang sebagai sebuah kemalangan hidup, tapi sebagai sukacita yang membuat pembaca riwayat hidupnya haru tersentuh. Satu pelajaran berharga dari Haji Agus Salim adalah bahwa memimpin itu adalah menderita. Ini kontras jauh dengan sebagian besar pemimpin di masa kini yang mempunyai kredo bahwa memimpin itu menikmati dan aji mumpung. Sang komponis lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman, karena lagu ciptaannya yang membangkitkan semangat merdeka bagi kaum bumi putra harus rela hidup menderita dan hidup dalam pengawasan kolonial karena khawatir lagu-lagu ciptaannya menyebarkan virus kemerdekaan yang membahayakan status quo kolonialisasi di Hindia Belanda. Dia legowo bahwa Tuhan tidak menganugerahi keturunan yang menurunkan darah musiknya, namun ia memandang bahwa anak kandungnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan penuh rasa hormat selama negara Indonesia masih berdiri. W.R. Supratman ditakdirkan berumur pendek, tapi namanya akan selalu dikenang lewat lagu-lagu yang diciptakannya. Bung Hatta mempunyai sumpah palapa sendiri, yaitu bahwasanya dia tidak akan menikah sebelum kemerdekaan diproklamirkan. Sosok Bung Hatta terkenal dengan kesederhanaan hidup yang tulen, nir pencitraan. Inginkan sepatu Beli sampai akhir hayat tak terbeli. Ini terkuak dalam dompetnya, masih ada guntingan iklan sepatu bermerek itu. Bahkan di masa pensiunnya ia sempat tak kuat bayar listrik. Gagal berikan mesin jahit istrinya karena kebijakan senering pemotongan nilai uang. Laku kesederhanaan dan tapa penderitaan seperti ini memang benda langka di kalangan pemimpin sekarang ini. Tapi para founding fathers contohkan itu agar menjadi jalan hidup bagi para pemimpin generasi selanjutnya. Daus Dekker yang secara darah bukan asli bumi putra, tapi didedikasikan untuk menabur benih-benih revolusi kemerdekaan pada kaum bumi putra, harus dibayar dengan penderitaan keluar masuk penjara dan pembuangan ke pembuangan, bahkan sampai setelah kemerdekaan diproklamirkan. Ki Hajar Dewantoro yang keturunan ningrat, demi dedikasinya untuk kemerdekaan dan perjuangan melalui dunia pendidikan, rela meninggalkan gelar kebangsawanannya, keluar masuk penjara, dan menerima ganjaran hukuman buang akibat artikelnya yang berjudul
Andai Aku, orang Belanda, yang ia tulis menjelang hari kemerdekaan kerajaan Belanda sebagai kritik kenapa negara jajahan harus mengeluarkan kocek untuk memeriahkan HUT kemerdekaan penjajahnya. Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang dokter merakyat keturunan bangsawan, rela berkorban untuk mengatasi pandemi pes yang menimpa kaum pribumi di masa para dokter Belanda enggan membantu para penyintas pes karena jijik. Pun karena sikapnya yang selalu kritis dengan pemerintah kolonial, ia harus masuk keluar penjara dan diganjar hukuman buang. Bahkan ia adalah salah satu dari 3 serangkai yang tidak bisa melihat momen kemerdekaan saat diproklamirkan, karena ajal sudah menjemputnya 2 tahun sebelumnya. Kalau nanti aku harus menanggung segala akibat dari kata-kata keras yang kukeluarkan, dari jiwa yang pedih, aku akan bersyukur kepada Allah untuk keadilannya yang memberikan kenikmatan padaku dalam hukuman. Kenikmatan bahwa aku dapat berbuat jasa bagi bangsaku. Tuntutlah aku, siksalah aku tiada gentar. Itu kata Dr. Cipto yang melambangkan tekadnya di jalur perjuangan yang tak pernah padam sampai ajal menjemput. Dari keteladanan sosok di atas bahwa memimpin itu adalah mengajak orang yang dia pimpin untuk memahami visi kepemimpinan dan bersama-sama berjuang mewujudkannya dengan harga mati penderitaan. Pemimpin itu jelas bukan dealer. Prioritasnya adalah kepentingan dan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, bukan membela kepentingan tangan tak terlihat yang telah memberi piutang lewat ijon politik. Saat tingginya gelombang krisis pandemi, tugas pemimpin adalah mengumpulkan banyak persamaan, bukan semakin membuat rakyat menjadi saling berhadapan. Pandemi adalah saatnya untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin sejati, bukan mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kelemahan diri sendiri atau mengumpulkan banyak logistik di atas penderitaan rakyat untuk menambah kuota lagi. Dan perlu diingat bahwa negara harus selalu hadir demi melindungi rakyat di saat yang tepat, bukan hadir ketika para korban di tempat pemakaman. Semoga mencerahkan. Salam patriot, saya Chandra Tua. Mohon undur diri.